ya. Jadi ke bawah, bukan ke atas. Kalau kemudian nanti ya, karena omongan-omongan ya boleh percaya atau tidak gitu ya. Nah, salah satu solusi untuk menyelesaikan kekisruhan ini kita kembalikan itu ke pasal 39 yang tentang apa kalau tidak salah yang Kongres luar biasa itu di ayat 2-nya huruf B-nya itu kan atas permintaan ya dari pasal 21 sorry ya. Nah, nah atas permintaan 2/3 ya kan. Nah, itu oleh penggil-penggil dapat. Mungkin ini bisa menjadi salah satu cara ya. Nah, kalaupun kedua PP ini tidak, nanti kan bisa secara teknis di ketentuan tentang pasal 21 KLB itu ya Kongres luar biasa itu kembali diuji, silakan gitu kan. Kita mulai lagi dari nol. Nah, itu bisa menjadi salah satu sehingga untuk sementara yang memimpin PP itu adalah para ketua-ketua penwil gitu loh. Jadi para ketua-ketua penwil ya bersepakat untuk menyelamatkan yang punya anggota itu kan penwilan pengda-pengda. Kalau PP-nya kan terlalu jauh gitu, ya kan? Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu. Nah, sehingga kembali lagi ini adik-adik yang jumlahnya sudah ribuan, nah karena terhambat ya tidak bisa diangkat, nah terus kementerian itu menyampaikan akan dilaksanakan ya bukan ujian kode etik, bukan juga uji kompetensi gitu ya. Nah, jadi di sini eh, ada apa kalau biasanya ada yang lulus, ada yang tidak lulus, enggak ya. Jadi lebih kepada pembinaan untuk calon-calon notaris. Nah, jadi mereka nanti akan ada pembekalan yang ini dilaksanakan di 33 kantor wilayah Kemenkumham di seluruh provinsi ya. Terus kuotanya itu masing-masing kanwil itu 90 orang, nanti 2 hari. Hari pertama multiple choice ya, soalnya kurang lebih 50. Nah, kemudian di hari kedua nanti teknik pembuatan akta. Nah, itu nanti sesuai dengan apa yang ditugaskan jadi nanti pakai sistem komputer. Nah, waktunya itu antara 3 sampai 4 jam untuk pembuatan akta ya yang berkaitan dengan PT misalnya ya, CV, yayasan, peralihan saham, komparisi kepala akta, badan akta, akhir akta sesuai ketentuan pasal 38 UJN dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi yang diambil dengan dilakukan hal yang seperti itu. Nah, kemudian yang dari 2019, 2020, 2021, 2022, nah ini kan yang sekarang 2024 kan syaratnya itu tamat ya, kemudian magang 2 tahun gitu kan. Nah, ini yang menjadi syarat pokok gitu kan. Nah, itu terpenuhi ya. Nah, sehingga mereka bisa diangkat menjadi notaris sembari ya kalau yang disampaikan oleh Pak Cahyo itu tetap mengupayakan perdamaian dari dua pihak. Kalau misalnya besok ya sudah ada jalan keluar berdamai, ya sudah kalau ini dianggap tidak perlu dilaksanakan, ya sudah nggak usah dilaksanakan. Tetapi kalau masih saja, kan nggak bisa ditunggu. Kasihan ini kan yang ribuan orang ini, gitu loh, adik-adik kita ini. Jadi kurang lebih sih seperti itu, bro. Tunggu. Ini kita udah bicara hampir 2 jam ini. Iya nih, bro. Iya, iya, bro. Sudah jam 10 ini, bro. Nih, cinta gue udah cemberut loh. Ini gimana Kang Dodi untuk mabar ini kan sudah ada tuh di websitenya Kumham untuk larangan itu. Gimana Kang Dodi? Kita ada 2 sisi ya. Kalau bicara kewenangan pengangkatan notaris itu menjadi kewenangan kementerian, ya. Karena lahirnya jabatan kita sebagai notaris, ini yang memang kalau kita nggak bahas secara akademik dulu ya. Tapi prinsipnya
jabatan itu lahir berdasarkan surat keputusan yang sudah diberikan oleh lembaga eksekutif kita, ya kan? Dengan ditindaklanjuti dengan sumpah, kan itu di undang-undangnya demikian ya. Jadi seorang notaris itu memiliki kewenangan jabatan pada saat dia sudah diangkat dan disumpah, gitu ceritanya. Kalau diangkat aja SK belum sumpah ya nggak berwenang dia, gitu kan? Aduh lucunya itu sih. Nah, kesimpulannya, sekarang saya mau mengambil kesimpulan. Ada kucing. Nggak mau ngalah, saya dulu. Dia ngambil kucing juga. Saya ngambil apa ya? Saya juga punya kucing. Enggak, ini tadi ribut tuh berdua, jadi mesti dipegangin satunya. Saya juga punya kucing sama. Sama Kang Dodi juga punya kucing. Aduh, pada mamerin kucing dah. Kita nggak punya kucing tau. Oke, Kang Dodi dan Bang Eki. Okay. Nah, ini kan kalau kita bicara perseteruan ini kan sudah berlarut-larut lah, hampir jalan 3 tahun. Ya suka tidak suka kan tadi yang bilang, apakah perseteruan ini harus sampai 1 periode selesai, masing-masing selesai masa periodenya, baru bisa berdamai, atau gimana nih? Solusinya apa nih? Yang bisa ya sedikit gambaran lah sebagai akademisi, lepas lagi bajunya sebagai ketua Pengwil dan mantan ketua organisasi, sebagai akademisi, apa yang langkah yang terbaik untuk menyelesaikan perhelatan perseteruan di tubuh Ikatan Notaris Indonesia? Monggo Bang Eki dulu boleh, Bang Kang Dodi dulu boleh. Kalau menurut saya selaku ketua Pengwil, saya tidak ada perseteruan. Kalau ada perseteruan, nggak ada. Ya, mana-mana aja sebagai ketua Pengwil, sebagai ketua akademisi. Kemarin RPJKID dengan peserta 500-an juga dilaksanakan, gitu kan. Artinya mekanisme organisasi jalan kok ini kemarin, mulai dari apa namanya, Bang Karmil, ya kan, kemudian ada RP3YD, gitu kan, hadir di sana para DKP juga ada, prosesnya jalan, sidang komisi juga ada, gitu kan. Apa yang salah ya, apa yang perseteruan apa ya? Berarti ini baik-baik saja gitu ya? Baik-baik saja loh, baik-baik saja. Maksudnya pertanyaan kembali nih sekarang. Yang sebelum diangkat notaris itu kan mereka anggota kita ya, istilah kita itu adalah ALB ya, rumah, mereka itu rumahnya di tempat kita juga. Setelah mereka diangkat, tapi rumahnya kemana mereka ini? Mungkin ini Iya, kan? masa ke PWI? Nah, iya. Tadi yang saya sampaikan, kalau seperti itu berarti kita nanti kembali ke rumah sama-sama harus paham tentang etika kita nggak? Ya kan? Artinya apa? Kode etik yang kita miliki itu kan memang mengikat kita para anggota kan, mulai dari anggota biasa, anggota luar biasa, ya kan? Di mana bahwa itu menjadi suatu kesepakatan kita tentang etik kita dalam berorganisasi, etik kita di dalam menjalankan profesi dan jabatan itu kan. Nah setelah mereka nanti diangkat, terlepas dari kemenkumham itu, saya tidak akan komentar mengenai surat edaran, ya kan? Itu menjadi regulasi kewenangan kementerian. Nah, kita nggak bisa, saya mengganggu gugat nggak boleh, itu lain ranah, gitu. Emang siapa kita kan? Gitu. Nah, kalau ada yang salah dengan keputusan yang bisa dicabut itu kan menjadi kewenangan mereka dalam rangka tadi. Ada satu hal yang penting yang harus diputuskan, dilaksanakan tentang pelayanan publik, itu berpengaruh notaris, kemudian dianggapnya ini kondisi organisasi kondisinya masih seperti ini dan akan mempersulit, ya mereka mengambil diskresi. Wah, mereka boleh, siapa melarang gitu kan. Nah, dan surat edaran itu apakah bagian dari besiking ya? Kalau besiking bisa diuji di Mahkamah Agung. Tapi kalau surat edaran bisa diuji enggak? Ya, susah. Jadi kan dalam rangka untuk melaksanakan mekanisme yang dilaksanakan oleh kementerian. Itu stop di situ. Nah sekarang teman-teman si ALB tadi yang sedang akan diajukan menjadi notaris, setelah mereka saat diangkat, kan jelas undang-undang jabatan kita diangkat dan disumpah, maka dia punya kewenangan selaku pejabat umum yang kita sebut notaris, ya kan?
Nah, tapi kemudian mereka mau ketok pintunya kemana nih? Kan itu cuma punya satu organisasi, ya.